7-Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Aidin di 7-Salapan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah step by step dari awal sampai akhir proses instalasi, kemudian konfigurasi dan pengaturan-pengaturan yang harus dilakukan oleh rekan-rekan operator atau tim teknis dalam mempersiapkan pelaksanaan ANBK ya. Jadi ANBK seperti yang mungkin sudah diketahui oleh rekan-rekan, ini simulasinya ada di minggu depan ya, mulai dari tanggal 23 sampai dengan awal September. Nah, jadi untuk rekan-rekan mungkin khususnya rekan-rekan di jenjang MI dan SD yang mungkin ini adalah pengalaman pertama dalam melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan ANBK atau ujian berbasis komputer ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa langkah awal yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan itu adalah, nah ini adalah file-file yang harus disiapkan oleh rekan-rekan. Jadi silahkan yang mungkin belum memiliki, silahkan untuk mendownload terlebih dahulu atau mungkin bisa mengcopy paste dari rekan lain ya yang mungkin di daerahnya sudah memiliki. Nah, ini ada beberapa file yang memang ini sangat penting ya. Jadi pastikan bahwa Chrome, terutama ini yang awal Chrome ini harus sudah yang terbaru, sudah update, sudah terinstall dalam server. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini kita akan melakukan proses. Oke, sebelum instalasi, pastikan bahwa virus, kita akan ketik di sini virus protection ya. Jadi Windows 10 itu memang melakukan proteksi secara terus-menerus. Nah, jadi kita pastikan bahwa real time protection-nya itu ini sudah off ya semua. Nah, pastikan ini sudah off semua. Jadi ini khusus yang menggunakan Windows 10. Nah, atau exclusion ya. Exclusion. Jadi silakan add filenya. Nah, ini biasanya yang mudah terkena virus itu adalah Examro admin. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Silahkan masuk, kemudian cari file Examro adminnya. Kemudian kita masukkan ya, open. Nah, jadi nanti ini seolah-olah yang sudah ada di sini tidak akan diproteksi. Ya, dalam artian ini tidak akan dianggap virus lagi oleh Windows 10. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Window Defender. Nah, ini pastikan ini, nah kalau awalnya kan seperti ini ya, turn on, hijau. Nah, pastikan rekan-rekan ini sudah turn off kan semua. Nah, jadi nanti supaya tidak mengganggu prosesnya. Oke, jika sudah seperti itu, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah melakukan proses pengaturan change adapter option. Nah, di sini kita memiliki dua LAN karena server itu wajib memiliki dua LAN ya. Ini adalah network 2, kemudian ini independent network. Jadi keterangannya ini yang terhubung ke klien dan ini adalah yang terhubung ke internet. Nah, jadi jangan sampai salah ya nanti. Nah, untuk yang terhubung ke internet, pastikan bahwa di internet protokol ini automatically. Ya, jadi automatically. Nah, ini biarkan ini internet seperti biasa ya kalau ini. Nah, ini yang membedakan ini di Ethernet yang satunya. Yang ke klien, pastikan bahwa rekan-rekan, oke kalau sebelumnya ini seperti ini ya. Nah, pastikan rekan-rekan dimanualkan ini. IP address-nya itu adalah 192.168 segmennya 0, kemudian ujungnya ini kalau saya biasa 199 ya. Nah, yang penting jangan sampai 200 ini. Tapi saya enak di sini 199. Nah, ini. Kemudian satu hal ini. Oke, yang berikutnya ini tinggal diklik saja nanti akan muncul, kemudian klik OK. Oke. Sip, kita sudah melakukan pengaturan untuk dua Ethernet ya atau dua LAN card ini. Jadi yang satu ke klien, kemudian yang satunya ke internet. Nah, langkah berikutnya silakan rekan-rekan melakukan proses instalasi untuk VirtualBox ya. Karena VirtualBox ini yang akan digunakan untuk menjalankan VHD nantinya. Oke, kita akan lakukan prosesnya. Next. Oke, terus yes, kemudian install. Oke, kita akan tunggu ya prosesnya sampai selesai. Nah, ini finish ya.
Oke, nah ini tampilan awal seperti ini untuk VirtualBox ya. Oke, langkah berikutnya yang harus dilakukan itu adalah klik new. Nah, di sini ada new. Kemudian silakan rekan-rekan ketikkan di sini nama ya. Silakan bebas di sini. Nah, saya simulasi di sini. Kemudian di tipe ini pastikan Windows Microsoft Windows. Kemudian di versi silakan gulir ke bawah, cari 2012 64 bit ya. Nah, ini pastikan seperti ini pengaturannya. Nah, kemudian khusus untuk version, jika rekan-rekan tidak menemukan yang 64, jadi adanya cuma yang 32, silahkan bisa lihat video tutorial di atas ya. Jadi itu ada pengaturan BIOS. Oke, kita next. Kemudian, nah ini yang terbaca di saya ini kan 8 GB ya RAM-nya. Nah, mungkin di rekan-rekan beda-beda ya. Nah, pastikan bahwa silahkan ditaikan ke atas, jangan sampai melewati batas yang berwarna merah ini. Kita next, kemudian use and existing, cari foldernya. Nah, pastikan sebelumnya juga rekan-rekan sudah menyimpan file VHD yang nantinya akan dimasukkan ke sini ya, ke virtual machine. Oke. Nah, tapi sebelumnya silahkan rekan-rekan backup terlebih dahulu ya. Jadi ketika sewaktu-waktu nanti ada crash, jadi kita masih memiliki VHD yang fresh ya. Oke, ini kita klik open. Nah, kemudian choose dan create ya. Oke, kita sudah menambahkan VHD di virtual machine. Jadi kita sudah memiliki VHD yang sudah dimasukkan ke dalam virtual machine. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah ke setting, ya, pengaturan. Kemudian di sistem, ini motherboard tadi ya sesuai. Jadi kita memasukkan yang 4 GB. Nah, di prosesor silahkan bisa dinaikkan selama tidak melewati batas merah ini. Nah, saya akan naikkan kedua core. Oke, nah ini yang paling penting itu adalah network ya. Ini. Jadi pada prinsipnya untuk adapter 1 itu terhubung ke klien. Awas jangan sampai salah atau tertukar. Jadi untuk adapter 1 itu terhubung ke klien. Pilih bridge adapter. Nah, untuk name ini pastikan rekan-rekan tidak salah memilih, karena di sini nanti akan terbaca driver LAN card yang ada di server kita. Nah, dari mana melihatnya? Silakan dari change adapter lagi. Oke, kita akan pilih Ethernet. Kemudian change adapter option. Nah, ini. Jadi ini adalah yang terhubung ke klien. Kemudian ini yang terhubung ke internet. Oke, kalau ini VirtualBox ya, yang barusan kita install. Nah, ini yang namanya itu kan akan muncul di bawah tuh, 82579. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Karena ini, nama ini yang nanti akan kita pilih di pengaturan tadi ya. Nah, di pengaturan di sini nanti. Ya, 8257. Oke, untuk memastikan ya, kita buka kembali. Karena ini yang paling penting ya. Ini tahapan yang paling penting. Nah, kita akan samakan. Jadi yang cirinya itu yang undependent network itu adalah yang ke klien. Nah, ini sama ya, 8257. Oke, yang berikutnya ini yang adapter 2, silahkan diklik enable, kemudian rekan-rekan pilih NAT. Oke, ini adalah yang ke klien, kemudian ini yang ke internet. Ya, kita klik OK. Kita sudah melakukan pengaturan dan menambahkan VHD ya. Sudah selesai. Oke, rekan-rekan, yang berikutnya ini tahapan selanjutnya itu silakan buka Examro admin. Kemudian kita akan klik kanan dan run as administrator. Nah, jadi kita akan menjalankan Examro-nya karena tadi kita sudah menambahkan VHD dan berikutnya kita menjalankan Examro admin ini. Oke, rekan-rekan, nah ini di bawah ada error VirtualBox dan browser Chrome ya. Nah, ini harus diatur terlebih dahulu. Ini awal, cuman di awal saja, kalau ke depannya enggak. Nah, set virtual machine, kita klik, kemudian kita pilih tadi nama virtual mesinnya. Oke, simulasi, kita klik set. Kita akan lihat di bawah. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi kita tinggal ke browser Chrome, masuk ke set Chrome Exe. Nah, pastikan ini targetnya sesuai ya. Jadi program file kita pilih, kemudian Google. Jadi file instalasi Chrome-nya itu di mana disimpannya. Oke, kita akan pilih. Nah, ini sudah tidak muncul ya. Jadi kita sudah berhasil. Dari mana kita bisa melihat berhasil?
Ini sudah berwarna hijau yang dua ini. Ready, kemudian yang start virtual machine. Berarti kita sudah benar ya konfigurasinya. Kita tinggal klik start saja jika sudah seperti ini. Dan ini kita akan menunggu ya. Nah, ini adalah tahapan yang memang lumayan menjengkelkan mungkin bagi rekan-rekan operator, bagi rekan-rekan proktor atau teknisi atau yang teknis di lapangan ya, yang nanti akan menginstal. Jadi proses ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, kalau untuk di server saya. Nah, mungkin kalau di rekan-rekan ini karena ini berbeda-beda. Ini yang menentukan cepat dan lambatnya itu adalah spek yang ada di server. Semakin tinggi spek yang dimiliki, itu akan semakin cepat proses loading yang virtual machine ini. Karena virtual machine ini nanti berfungsi untuk membuka secara otomatis Chrome, kemudian memanggil CBT Sign ya. Jadi nanti kita akan masuk ke tampilan login CBT Sign untuk admin proktor ya atau admin server. Nah, ini kita akan menunggu prosesnya. Lumayan membutuhkan waktu yang lama ini. Oke, sudah muncul getting device ready-nya. Oke, kita akan menunggu terus. Nah, karena ini pada prinsipnya ini adalah membuka window di dalam window ya. Jadi virtual machine ini menjalankan window di dalam window. Jadi prosesnya mungkin akan lumayan membutuhkan waktu. Oke, ini sudah terbuka. Ada tanggal di sini, kemudian ada logo-logo yang lain seperti logo internet itu sudah aktif di bawah. Oke, starter run ya. Ini. Nah, ini ada 3 cermin ya. Kalau yang 2 ini nanti untuk CBT. Nah, ini akan membuka otomatis dalam CBT sign tersebut. Jadi ini membuka Chrome secara otomatis yang nantinya kita akan diarahkan atau masuk ke CBT. Oke, nah rekan-rekan, jadi ini adalah tampilan CBT yang nantinya akan diloginkan oleh proktor setiap sekolah. Nah, di sini kalau sudah masuk ke tahapan ini berarti kita sudah sukses instalasi yang VHD ya. Jadi sukses instalasi VHD untuk server. Di tampilan CBT ini adalah tampilan login. Jadi nanti rekan-rekan memasukkan ID server dan password yang nantinya ada di web ANBK. Jadi tinggal dimasukkan saja, submit, dan nanti akan keluar menu-menu yang ada di dalamnya. Nah, oke rekan-rekan, jadi itu tadi yang di server. Nah, kemudian karena ini adalah langkahnya sampai selesai ya, sampai kita bisa melakukan proses ujian. Jadi kita akan coba masuk ke tampilan yang ada di klien. Nah, jadi kita akan masuk ke klien. Nah, saya menggunakan laptop kliennya. Oke, apa saja yang diperlukan dalam klien? Itu silahkan rekan-rekan pertama kali pastikan mengatur jaringan ya. Mengatur jaringan. Jadi kita akan ke bawah sama seperti tadi, change adapter ya, open network sharing. Ethernet, kemudian change adapter option. Nah, pastikan Wi-Fi-nya ini dinonaktifkan saja ya. Kita disabelkan saja. Jadi supaya tidak mengganggu karena ini tidak membutuhkan internet. Oke, kemudian yang Ethernet-nya ini properties. Nah, ini yang perlu diatur di setiap klien semuanya. Nah, pastikan kita klik yang manual, use and following IP address. Kita ketikkan kembali di sini sama seperti tadi ya, hampir sama. Nah, yang membedakan ini di ujung. Kalau tadi 199, nah, kalau kita ini silahkan bebas. Yang penting tidak ganda ya, tidak sama. Oke, kita tuju saja, kita klik OK. Nah, kita sudah melakukan pengaturan LAN card yang di klien ya. Jadi ini sudah terhubung. Oke, kalau di tampilan rekan-rekan mungkin ini di bawahnya ini seperti logo LAN muncul ya. Tapi ini saya ada trouble jadi tidak muncul. Oke. Rekan-rekan tinggal buka Exam Browser, kemudian kita klik 2 kali ya. Klik run 2 kali. Nah, jika rekan-rekan menemukan masalah seperti ini, aplikasi web browser tidak ditemukan, silakan masuk ke setting, kemudian kita masukkan passwordnya 12345 ya, ini. Jadi passwordnya 12345. Nah, ini untuk browser file name-nya. Silakan nanti dikopikan ke sini ya. Dari mana kita melihatnya? Silakan rekan-rekan masuk ke Chrome yang akan digunakan, misalnya ini. Saya ambil contoh yang ini. Klik kanan properties. Nah, ini di shortcut. Kemudian target.
Nah, ini kopikan yang ini. Oke, kita akan Ctrl A. Kemudian copy. Kita akan pindahkan yang ini, kita akan delete terlebih dahulu. Kemudian paste. Nah, setelah itu tinggal diklik save saja. Oke, kita akan lakukan kedua kalinya. Oke, kita klik OK. Nah, kita akan tunggu ini, nanti kita akan masuk ke CBT aplikasi yang versi klien. Nah, ini. Jadi CBT aplikasi klien itu seperti ini. Jadi nanti peserta tinggal memasukkan username, kemudian nanti memasukkan password, nah, sesuai dengan yang ada di kartu. Oke, rekan-rekan, jadi itu kita sudah berhasil melakukan proses instalasi di server dan instalasi untuk Examro admin Examro klien yang ada atau yang akan digunakan oleh klien. Jadi lakukan semua tahapan yang ini di klien ini untuk semua klien. Silahkan atur IP address-nya, jangan sampai ada yang double, jangan sampai ada yang ganda, jangan sampai ada yang sama ya. Apalagi sama dengan yang di server dan dengan yang di push manager. Oke, kita akan kembali lagi ke server. Oke, nah untuk mematikan, jadi rekan-rekan tinggal pencet ACPI shutdown virtual machine, kemudian kita akan tunggu ya. Jadi jangan sampai salah prosedur mematikan. Jadi nanti ini bisa berpengaruh, bisa membuat cepat rusak VHD. Nah, yang mana jika VHD tersebut rusak, rekan-rekan harus mengganti dengan VHD yang baru ya. Jadi pastikan untuk proses shutdown ini dilakukan secara benar. Jadi silahkan diklik ACPI shutdown virtual mesinnya, ditunggu terlebih dahulu ya. Kemudian nanti ini prosesnya, ini mesin simulasi running, ini yang di atas itu nanti akan berubah ya menjadi not running. Oke, nah ini sudah not running. Kemudian langkah berikutnya kita akan klik close saja di kanan. Oke, kita klik close. Kemudian kita tunggu lagi sampai prosesnya benar-benar selesai ya, sampai keluar seperti ini. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan proktor yang mungkin ini adalah pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama dalam melaksanakan proses ujian nasional atau ujian negara atau ANBK ya, kalau sekarang asesmen nasional di tahun 2021 ini. Itu mungkin yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.